mungkin biar izin saya dulu, nanti Gus Romli juga akan ikut menjawab penting ini hal ini, karena boleh ya moderator izin. Pertanyaan ya, ini pertanyaan berarti ya, Bang? Ya, saya mau mengerucutkan pertanyaan ini karena begini, mohon maaf. Saya menyimak. Ya, maaf kasih. Saya kita memaparkan dulu bahwa setelah saya menyimak dari beberapa narasumber, saya menjadi semakin ambigu ini mengenai al-ghaib ini. Karena terakhir lagi Bang Hendra mengatakan berbeda lagi dengan apa yang sebelumnya. Katanya sebenarnya inilah yang gaib, tapi saya menyimak di sini masih pakai asumsi masing-masing. Tidak berdasar pada dalil yang kuat. Kalau tadi Pak Op dan beberapa narasumber menyatakan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 3 mengenai hal gaib ditafsirnya sebagai ilmu, lalu bagaimana kita akan memaknai Al-An'am ayat 50? Di situ ada kata gaib juga. Al-An'am ya, betul. Jika kata gaib diartikan dengan didefinisikan adalah ilmu, ini akan semakin kacau jadinya, Pak. Ya, makanya saya tadi bertanya, apa dalil yang paling kuat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan al-ghaib? Apakah ada di luar daripada Al-Quran yang bisa menjelaskan dari luar Al-Quran ya tentang apa itu al-ghaib? Karena kalau merujuk tadi mengatakan dalil menjelaskan dalil akan tambah ambigu, Pak, tambah tidak jelas kalau dibahasakan seperti itu. Karena merujuk ke Al-Baqarah tadi diartikan dalil al-ghaib itu adalah ilmu. Kalau di Al-An'am dikatakan bahwa mengatakan ke ini ya, artinya yang saya baca, katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Yang gaib berarti di sini Nabi Muhammad tidak punya ilmu sama sekali loh. Kalau gaib itu dimaknai adalah ilmu, nah, ini akan rancu kan Pak jadinya. Jika gaib itu dia ketemu Bang. Al-An'am ayat 50. Ilmu Allah yang diberikan kepada makhluknya. Mas Ain, saya mau sampaikan ke siapa nih yang tadi Mas ini, bahwa bukan bagaimana bahwa tidak ada, bahwa ini kan ada dasarnya di Al-Quran. Saya menjelaskan bahwa Al-Quran ayat di surat As-Sajadah itu di ayat 6 dan ayat 5 yang sebelumnya itu menjelaskan gitu loh. Nah, jelas. Dia diselesaikan dulu ya, Bang. Nah, mengenai masalah gaib itu ke Pak Opo, Bang. Dalam tata bahasa itu tersembunyi dan Bang Indra. Nah, itu kan sudah menjadi acuan, kemudian baru dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran. Saya rasa kita harus bisa dudukkan dulu itu pemahaman. Jadi jangan lihat bahwa ini nggak ada dasar. Al-Quran yang Bapak baca itu udah jelas tuh. Bagaimana Nabi Muhammad pun tidak memiliki kemampuan untuk diajarkan ilmu sama Allah gitu, sama malaikat. Ya. Ya nanti saya kasih waktu Bang ya, biar nanti saya kasih waktu untuk jawab. Oke Bang. Kita selesaikan dulu Bang penunggang kuda tadi sudah selesai belum Bang? Iya. Pertanyaannya. Kalau masalah Bang Hendra tadi saya menyatakan begini. Bang Hendra mengatakan sebenarnya yang gaib itu inilah yang dimaksudkan, itu artinya tadi Pak Hendra mengatakan demikian. Pak Opo juga mengatakan sebenarnya gaib itu adalah ilmu. Bahkan tadi dipertegas oleh Pak Opo bahwa keseluruhan ilmu itu adalah gaib. Jika berujuk demikian, apalagi Pak Opo tadi mengatakan ayat menjelaskan ayat Al-Quran. Jadi cukup dengan Al-Quran saja katanya kan untuk menjelaskan itu. Di Al-Baqarah ayat 3 beliau mengatakan jelas-jelas bahwa al-ghaib itu adalah ilmu. Nah, itu kan tadi. Lalu bagaimana di Al-An'am ayat 50 ada kata gaib juga di situ. Jika itu dimaknai adalah ilmu, gaib itu adalah ilmu, berarti di sini kalau saya melihat Nabi Muhammad sama sekali tidak punya ilmu karena tidak mengetahui yang gaib. Ya kan? Itu kalau saya pemahaman saya, kalau salah nanti dikoreksi saja, tidak masalah. Makanya saya tadi mengatakan apakah untuk mengetahui
al-ghaib ini, tentang al-ghaib ini cukup dari Al-Qur'an saja atau ada penjelasan dari luar Al-Qur'an yang membantu kita, bisa membantu kita atau untuk memaknai jelas apa itu al-ghaib, karena pemahaman saya al-ghaib selama ini yang saya ketahui seperti yang jelaskan Ustadz Agus Romli tadi. Ya, Awi, maaf ya, saya interupsi. Ini pendapat kita ini bukan yang dari luar Al-Quran. Yang mana, Pak? Ini pendapat kita semua ini. Iya, makanya itu bukannya dari luar Al-Quran juga. Ini kan pendapat kita, bukan pendapat Al-Quran. Kita nggak tahu pendapat tadi literasi sesuai nggak dengan pendapat Al-Quran, kita nggak tahu kan. Ya. Jadi nih sebetulnya gitu kan. Artinya ada sumber eksternal juga dong dari pihak lain selain kita juga boleh dong, sah-sah aja. Maksud saya begitu, salah satu tadi bahwa apakah bisa kita merujuk ke salah satu sumber eksternal seperti contohnya hadis yang bisa menjelaskan tentang al-ghaib itu maksud saya. Silakan, mungkin bisa dijawab pertanyaan saya mengenai ayat, menjelaskan ayat bagaimana lah memaknai ini jika al-ghaib itu diartikan adalah ilmu, apalagi keseluruhan ilmu itu adalah al-ghaib, lalu bagaimana kita memaknai Al-An'am ayat 50 ini. Oke, baik. Silakan mungkin. Oke, Bang Penunggang Kuda, sepertinya itu pertanyaan bagus. Menurut saya itu pertanyaan bagus. Tapi seperti yang sudah saya katakan tadi ya, kita ke partisipan dulu, bukan ke narasumber ya. Jadi biar dijawab oleh partisipan dulu. Silakan, Mas Romli. Silakan. Menjawab pertanyaannya Bang Penunggang Kuda tadi. Iya, terima kasih. Ini merupakan cara mistis juga dari Gus Ain untuk menunda-nunda kesabaran saya. Terima kasih Pak Agus. Jadi berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59 ya, bahwa ya pendapat dari baginda Nabi juga pendapat dari ahli ilmu itu juga merupakan pendapat yang diperintahkan oleh Al-Quran. Jangan dibilang itu bahasa manusia. Manusia apa? Oh, itu perintah Al-Quran juga. Itu intinya ya. Sehingga saya akan fokus. Saya sangat setuju terhadap Aba Afro ya. Juga Daeng Lala Penunggang Kuda Ilkabur Faros ya. Bahwa kita mengartikan al-ghaib itu pertama secara bahasa. Menurut Ibn Faris bahwa al-ghaib itu segala sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh penglihatan kita, baik secara hissiyan maupun secara maknawiyan ya. Jadi itu contohnya begini. Misalnya di barat kita ini ada tembok. Jadi sesuatu yang ada di barat kita itu gaib bagi kita yang ada di timurnya tembok gitu loh. Bukan yang gaib itu tidak ada. Ini menjawab juga pertanyaan Oten. Apakah Allah itu wujud atau tidak ada kan gitu. Sama seperti misalnya barat. Barat itu kan ada. Paling tidak dalam pikiran kita ya. Tetapi semakin kita kejar ke barat, ya tidak ketemu ada barat lagi itulah. Makanya tentang wujud zat itu ada 3 dalam kitab apa? Lupa kitabnya, ada wajibul wujud, ghaibul wujud, batinul wujud. Ya, itu saja. Jadi tambah panjang. Yang kedua, berdasarkan Ibn Faris tadi sudah disebutkan bahwa yang gaib itu segala sesuatu yang tidak bisa diindra oleh penglihatan kita, baik secara hissian maupun maknawian. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, demikian juga segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh penglihatan kita adalah gaib. Bahkan lebih lanjut ada ditegaskan ada 2 sebetulnya. Yang pertama ghaibul mutlak, yaitu tentang Allah saja. Allah Subhanahu wa taala itu ghaibul ghaib atau ghaibul mutlak. Sedangkan yang diketahui oleh makhluk ya adalah ghaib yang nisbi. Gaib yang relatif, kecuali terhadap baginda Nabi, bahwa baginda Nabi itu diberikan ilmu gaib oleh Allah. Itu disebut dengan al-hikmah. Nah ya, seperti disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka, ini penting,
ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Jadi dan juga karena Allah Subhanahu wa taala telah kan menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an ya dan Al-Hikmah As-Sunnah 3 pilar ini kan kepada engkau ya Muhammad ya, dan telah mengajarkan kepada engkau ya Muhammad apa-apa yang belum engkau ketahui. Nah, ini kan termasuk ilmu gaib di sini gitu loh. Tetapi sekali lagi bahwa al-ghaibu di sini tidak hanya meliputi ilmu. Itu sekali lagi saya bacakan tadi. Dan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepadamu. Ini kan. Jadi Quran surat An-Nisa 113 ini dijelaskan oleh misalnya Quran surat Al-An'am ayat 75 dan oleh hadis At-Tirmidzi 3157, Ahmad bin Hanbal 3304 dan Ad-Darimi 2056 bahwa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin thawil, dalam hadis yang panjang, fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi aku dan bersabda ya, aku sudah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kemudian baginda Nabi membaca Quran surat Al-An'am ayat 73. Bahkan oleh hadis Ahmad bin Hanbal 22162, At-Tirmidzi 3235 dan At-Tabrani dalam Al-Kabirnya 2109 dan At-Tirmidzi berkata hadis berikut ini adalah hasan sahih, maka an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu fi hadisin tawil, juga dalam hadis yang panjang, fatajalla li kullu syai'in wa araftu. Jelas nih kata-katanya. Jadi dari hadis ini ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maka segala sesuatu termasuk yang gaib dan yang syahadah kan di sini telah tampak kepadaku dan aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Tentunya ini semua karena izin Allah berdasarkan Quran surat An-Nisa 113. Terakhir, mengenai zimat-zimat tadi, saya punya ini kitab Betal Jumur, ada makna macam-macam itu. Bahkan saya punya kitab tentang wafak di sini yang disukai oleh Abah Harjoko Ahmad itu. Itu semua berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 82 berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi dari ayat ini Al-Qur'an itu berfungsi sebagai syifa. Syifa itu adalah menjadi penyembuh atau penawar ya, dan menjadi rahmat bagi seluruh orang-orang mukmin. Bahkan di dalam hadis ini panjang ya, dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Panjenengan semua tahu siapa beliau kan? Dijelaskan bahwa suatu ketika itu ada ini dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu ketika ada rombongan perang sahabat Nabi itu masuk suatu daerah oase ya. Ini kelaparan gitu loh. Mau minta tolong saya ini dianggap sebagai tamu. Gak mau orang-orang di sana. Dilalah itu alhamdulillah ya. Kepala sukunya itu tersengat kalajengking. Nah, ketika tersengat kalajengking, minta kepada kepala pasukan itu, ini kepala sukuku ada tersengat kalajengking, bisakah sampean menyembuhkannya dengan bacaan-bacaan? Maka unsur diplomasinya kuat. Iya, saya bisa menyembuhkan asalkan sampean memberi sesuatu. Oke lah, saya akan memberikan 3 kambing kan. Dibacakanlah ayatul Quran yaitu suratul Fatihah dan sembuh. Sehingga ketika sembuh itu diberi 3 kambing, rebutan. Jangan ke Rasulullah. Ketika Rasulullah diberitahu itu, Rasulullah bagaimana Rasulullah? Itu boleh dibagi-bagi, bahkan wabribuli sahman. Ya, ini riwayatnya Bukhari, Muslim, Abu Daud, macam-macam, Tirmidzi macamnya. Bahkan Rasulullah minta bagian, gitu loh. Nah, terakhir bahkan ya Abu Hurairah, Imam Syafi'i ya, dan siapa ini namanya? Banyak ulama-ulama salaf itu membuat tulisan ayat-ayat Al-Quran dan dikalungkan kepada seseorang yang matanya rabun ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal melakukan yang demikian juga. Yang ditulis itu
Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna anka ghitha'aka fabasarukal lilladzina amanu hudan wa shifaun. Sembuh itu. Jadi tidak masalah dibuat seperti itu asalkan tidak menyimpang dari tauhid. Kalau kayak tadi sun ajiku amatak ajian semar mesem, wah ruwet itu. Kalau mau mencuri dihitung kalau selesai itu berapa manis itu lagi berapa arahnya dari timur pulang ke barat, tuan rumahnya juga apal tentang itu ya, mau dari timur dia. Ya, itulah sekedar pendapat saya. Terima kasih Abah. Monggo dilanjutkan. Ya, terima kasih ini Gus Romli, mantap. Ya. Saya suka nih Gus Romli tadi penjelasannya. Oke. Memperkaya wawasan gitu. Tapi ini live ya? Live enggak ini? Ini rekord ini, rekord. Besok saya minta Gus ya, tak bahas di komunitas Kiai Kampung ya. Oh iya, siap. Siap Komandan. Ki matur sembah nuwun Gus. Lanjut Abah. Mohon saya dikoreksi Abah. Siap. Kita ke Bang Afro nih. Rupanya udah menunggu ini Bang Afro. Silakan Bang Afro. Loh, kok saya sih? Aku kan wartawan di sini. Gak apa-apa kan memberikan tadi Bang. Gini aja. Aku mau respon ke Gus Romli barusan. Waduh. Siap. Boleh ya? Ketar-ketir kado respon senior. Wartawan nih Gus. Ya keringetan saya ini. Gini Gus. Gimana? Boleh nggak kalau sekiranya referensi di luar Al-Quran yang Gus Romli barusan sebut itu dianggap sebagai sumber dari seseorang gitu atau orang lain di luar Al-Quran. Itu kan hadis ya, tadi Gus Romli sebutkan. Itu kan bisa aja ada yang menganggap itu kan dari kata orang gitu. Boleh nggak dianggap seperti itu? Secara fisik betul loh seperti itu Gus. Begini. Di dalam jangan dijawab dulu Gus Romli ya. Siap Komandan. Aduh, salah lagi. Karena kan tadi Bang Afro yang menyarankan saya untuk fokus ke Al-Ghaib nih ya. Ini kita fokus ke Al-Ghaib. Jadi ini artinya tapi kan boleh dijawab juga Gus. Ya, nanti waktunya tapi ya. Oke. Nanti lagi Bang fokus ke Al-Ghaib aja dulu. Itu ngaruh kembali ke jalan yang lurus dulu. Ke arah situ panjang nanti. Sangat cerdas, sangat diplomatis Abah Ainur Rahman ini. Iya betul. Nah, iya. Untuk Al Ghaib dulu ya Bang Afro ya. Mohon maaf nih. Ini beloknya ke situ. Beloknya itu. Untuk melindungi firqatun najiyah. Jadi Gus Romli tentang perkara pengalungan Al-Quran atau ayat. Ya betul. Bisa nggak dipandang sebagai itu pendapat orang gitu loh? Boleh nggak? Jadi begini ya. Singkat ya. Singkat aja ya. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 59 ulil amri di sana diterjemahkan oleh Ibnu Katsir juz 2 halaman 301, oleh juga kitab tafsir Jalaluddin As-Suyuti Ad-Durrul Mansur juz 2 halaman 572 dan 573 adalah ahli ilmu. Itu saja. Nah, tetapi ahli ilmu itu ketika berijtihad ya dan ijtihadnya benar itu dihargai 2 pahala ajron ya. Tetapi kalau ijtihadnya salah dihargai diberi pahala ajrun 1 pahala. Tetapi jangan lupa bahwa syarat-syarat untuk menjadi al-faqih al-mujtahid apalagi al-mujtahid mutlak menurut dialog Imam Ahmad bin Hanbal, nanti kalau saya bacakan dalilnya panjang, itu paling tidak harus hafal hadis lengkap 400.000. Jangan masukkan saya dulu Gus. Oke, sebentar Bang Afro. Gus Romli, pertanyaannya kan bisa atau tidak itu? Kalau bisa. Oke. Asalkan memenuhi syarat sebagai mujtahid atau al-faqih. Oke. Bentar, Mas Ain, kok Gus Romli tiba-tiba masuk ke syarat? Jangan agar orang-orang seperti saya ini tidak menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan seenaknya saja, Gus. Oke, siap. Lanjut Gus Ain. Lanjut Mas Ain. Siap. Terima kasih. Jadi Bang Afro kalau dibiarkan melebar tuh Bang Afro. Enggak. Perlindungan Gus Ain tidak mempan. Abah Afro. Lanjut.
Ya, kita ke ini Bang Marianto ini belum apakah memungkinkan nih Bang Marianto? Enggak ada. Ke Bang Cecep nih. Kita kembali ke Bang Cecep selaku partisipan ini yang nanti setelah itu kena narasumber lagi. Bang Cecep? Dari saya cukup sih Pak Mas Aid. Paling tadi dari paparan-paparan cukup memberikan banyak gambaran dan menambah wawasan begitu ya dari Bang Opo, dari Gus Romli itu. Tapi di sini sepakat mungkin kalau secara umum yang disepakati mungkin gaib yang dimaksud oleh Al-Qur'an tidak serta-merta sama dengan gaib yang dimaksud oleh orang awam, apalagi orang awam Indonesia seumumnya. Mungkin saya sepakat mungkin ya gitu ya. Iya. Oke. Nangkap saya. Sudah Mas Cecep? Oke. Kita ke Bu Dokter dulu ya Bang Indra. Setelah itu ke Bang Indra nih. Ke Bu Dokter dulu. Halo Bu Dokter. Ya, siap. Ya, silahkan menanggapi atau silahkan sekalian closing ya Bu Dokter ya. Sekalian closing. Oke. Oh, mau closing ini? Oke, silakan. Ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu kalau itu halnya tidak ada pro kontra, ya itu sebenarnya sudah valid itu karena sudah menjadi kesepakatan. Jadi kita satu dalam pengetahuan tentang Al-Quran. Jadi kan sejatinya nggak ada pro kontra ini terhadap hal yang gaib. Tadi dibilang mengenai apa tadi? Nanti kalau dia ada pro kontra, supaya nggak ada kebingungan dari kita yang awam-awam ini, maka serahkanlah itu kepada yang berwenang. Siapa itu? Adalah ulil amri tadi, ya. Jadi biarkan serahkan kepada beliau-beliau itu, ahli ilmu itu yang diberitakan Gus Romli untuk berijtihad, bermusyawarah, bermufakat ya. Bukan permufakatan jahat ya. Tapi kesepakatan, ketetapan, musyawarah, mufakat bukan jahat, nggak ada konspirasi di situ ya. Suaranya yang terlalu kuring. Jadi ke fatwa diserahkan kepada fatwa ulil amri. Kalau ada pro kontra tentang apa saja dia, ilmu gaib kah atau ilmu syahadah. Jadi pertentangan tentang ilmu kosakata lagi ini. Kalau kita tadi penunggang kuda bilang ilmu dan ada sedikit kontra bahwa gaib itu disebut ilmu, sementara kesannya kalau kita sebut ilmu itu kesannya seperti sains ya, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesannya seperti itu. Jadi kosakata lagi ini sebenarnya, karena kalau ilmu, kosakata ilmu ini Pak penunggang kuda, kalau kita bawa ke ranah ilmu bahasa Indonesia, itu kalau ilmu itu proses untuk mengetahui, makanya dia disandingkan dengan kata ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan kalau secara awam, orang yang bukan pakar bahasa, ini kan ilmu dengan pengetahuan kan kesannya sama, tapi kenapa digandengkan? Karena ternyata dalam ilmu bahasa, kenapa saya tahu ini, karena saat di pengadilan yang menjadi saksi ahli itu, memberikan keterangan ahli itu adalah ahli bahasa. Dia bilang ilmu pengetahuan itu maksudnya proses mengilmui atau mengetahui. Jadi ilmu di situ itu mengetahui bagaimana kita Pancasila kita itu berproses sampai kita bisa tahu gitu. Itu ilmu, kemudian pengetahuannya mengetahui pengetahuan ya seperti itu. Jadi agak nggak nyambung memang kalau kita bawa ke ranah bahasa Al-Quran, nggak nyambung. Kalau kita mau kata per kata. Jadi memang kalau dibilang ilmu, ada juga ilmu akhirat, ilmu dunia, itu juga lain juga itu. Tidak semua orang bisa tahu bahwa ada pembagian itu kalau kita mau cari pembagiannya. Apalagi ya? Ini kalau jadi sepanjang itu tidak ada pro kontra, ya, sepanjang itu tidak ada pro kontra, maka kita jalan aja seperti apa yang kita sepakati. Ya, tapi kalau itu ada pro kontra, maka jangan yang awam yang sok-sokan mau soto-soto ya, serahkan ke ulil amri. Serahkan untuk difatwakan oleh ulil amri. Jadi jadi itu tadi sebenarnya apa sih Al-Quran itu?
Karena ada kesan memisahkan antara Al-Quran dan bukan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Jadi Al-Quran itu bukan saja apa yang disebut firman. Al-Quran itu juga adalah apa yang disebut dengan sabda. Al-Quran itu juga apa yang disebut dengan fatwa ulil amri. Sepanjang fatwa ulil amri itu tepat, nggak keliru. Ya, sepanjang fatwa ulil amri itu tepat, maka itu juga Al-Quran. Wah, salah sudah ini, Bu. Sepanjang fatwa ulil amri itu sesuai dengan firman, selaras dengan sabda, maka itu juga Al-Quran. Bahkan Bang Opo tadi bilang, bilang bahwa Al-Quran itu juga adalah termasuk Alkitab yang terdahulu, At-Taurat, Al-Zabur, Al-Injil, kemudian suhuf-suhuf yang diterima Rasulullah Ibrahim, ya. Itu kan semua juga Al-Quran. Jadi jangan dibatasi Al-Quran itu hanya 6, 2, 3, 6 ayat. Gitu. Seperti itu kalau dari saya. Ya, silakan. Ya, silakan dikritisi aja, diberikan masukan kalau ada yang keliru. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter atas pandangannya gitu. Kita sebelum ke Bang Penunggang Kuda mau membantah Bu Dokter nanti atau Gus Romli, Bang Penunggang Kuda. Gak apa-apa. Nanti biar yang lain aja yang menjelaskan. Kita ke Bang Hendra dulu ya. Tadi kan menanggapi pertanyaan Bang Penunggang Kuda. Oke, Bang Hendra. Mas Ain, sebetulnya yang bagus itu yang tadi tuh pertanyaan Penunggang Kuda ke Pak Opo itu bagus loh. Iya. Ini closing statement dulu ini, Bang. Oh iya, monggo. Silakan. Baik. Ya. Untuk closing, saya coba sampaikan bahwa kita sudah paham bahwa ilmu menurut tata bahasa yang berlaku itu ada sesuatu yang gaib atau sesuatu yang tersembunyi. Kemudian kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran itu dia tergandeng dia dengan ilmu gaib. Jadi artinya bahwa ilmu gaib ini merupakan bagian dari proses pemahaman ilmu yang mana pada penempatan pemahaman gaib ini mencapai pada penyematan posisi setiap posisi kita. Jadi yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah itu ada rentetan atau tingkatan-tingkatan bagaimana pemahaman gaib ini bisa terbuka. Jadi proses Rasul juga demikian seperti yang digambarkan oleh Gus Romli bahwa ketika Rasul menyatakan bahwa saya mengetahui yang gaib itu kita mungkin bisa lihat bahwa proses terjadinya Rasulullah mengetahui yang gaib itu setelah melalui proses perjalanan Mi'raj dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Jadi ketika gaib tadinya awalnya mungkin tidak diketahui, ketika tingkatan itu tercapai ke tingkatan yang mukmin, jadi allazi yu'minu menjadi orang-orang yang beriman itu akan mengetahui yang gaib itu. Nah, dan wa yuqimuna shalah. Jadi tahapannya juga pada penyematan yang menjalankan proses yang sholat, kemudian bayar. Ini kan sebenarnya runtutan atau sudah secara otomatis kalau orang mukmin itu seperti itu gitu. Jadi tidak dibantahkan lagi nih sebenarnya langkah-langkah ini untuk mencapai itu. Jadi kemudian bagaimana selanjutnya gitu? Wama unzila min qablika. Jadi dan apa yang diturunkan sebelum kamu itu? Berarti ilmu juga ini. Walazina yu'minu nabil gaibi walazina yu'minu nabima unzila ilaika. Berarti apa yang disampaikan oleh dokter tadi yaitu satu ilmu yang sebelumnya yang pernah diturunkan kemudian disambut lagi wama unzila min qablika dan apa yang diturunkan yang sebelum kamu. Nah, selanjutnya wabil akhirati hum yuqinu.
dan kepada akhirat mereka, ya, bahwa suatu saat yang tadinya gaib, yang akhirat itu akan sampai puncaknya, kita ketika menyelami proses itu, ketingkatan itu loh, belum, artinya ketika memang sudah mendalami pemahaman ilmu ke tingkat mukmin. Nah, itu akan dapat dilihat bagaimana akhirat itu. Nah, kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Allah. Maka orang yang mutakin dan mukmin itu akan langsung Allah beri petunjuk sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi dia yang mau dengan Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana? Wa ulaika humul muflihun. Kesimpulannya, sertifikat untuk mencapai pemahaman sehingga menjadi mukmin memahami yang gaib ini, yaitu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memang mendapatkan hikmah yang disampaikan Guru ini. Hikmah itu sebenarnya muncul ke tingkat puncaknya. Jadi ini yang harus kita pahami. Ini adalah satu konsep kerangka mushaf Al-Quran, yang inilah sertifikatnya sebenarnya kita sebagai insan. Jadi pemahaman gaib itu disematkan sebagai ilmu, dan itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang yang pandang sikap dan pandangan hidupnya berdasarkan Al-Quran, cara memahaminya dengan Rahman dan Rahim, sebagai konsep hidup dari Rahman, sebagai model atau sebagai teori, dan implementasinya itu di Rahim, Rahman dan Rahim. Jadi ini sebenarnya, ini kita selalu menyebutkan sebenar, bukan menurut sebenar saya, tapi berdasarkan Al-Quran, bahwa Allah menggambarkan di Al-Quran itu demikian runtun gitu loh, berurut dia. Jadi kita harus memang paham ini ayat demi ayat, bongkahan ayat demi ayat, apa yang terkandung dalam Al-Quran ini. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan Mas Ain, ruang lingkup dari gaib itu. Ya, siap. Ya, terima kasih Bang Indra. Kita ke Bang Opo ini. Silakan Bang Opo. Halo, Bang Opo? Halo? Halo? Aduh, di mute ya, lupa. Oke. Silakan Bang Opo. Tadi saya pengen nanggapi dari penunggang kuda tadi itu. Jadi ayatnya yang diambil oleh penunggang kuda itu nggak salah, ya kan? Tetapi di dalam penerjemahannya ini yang jadi persoalan. Nah, makanya ulil amri itu yang menerjemahkan ini kan ulil amri. Ulil amri itu tidak mutlak dan dia boleh dikritik gitu kalau memang itu menyalahi aturan ilmu bahasa gitu. Contoh misalnya kan menerjemahkan wala a'lamul ghaib, ya kan? Pada surat pertanyaan penunggang kuda surat 6 ayat 50 kan? Nah, di situ dikatakan katakan, ini suara ini kok ada yang berisik nih suaranya. Bentar. Oke, silakan. Kul, katakan aku tidak mengatakan pada kalian gitu kan, lakum indi menurutku atau dari sisiku, dari sudut pandangku, khazainullah, hasanah Allah kan gitu kan, perbendaharaan apa? Ya perbendaharaan ilmu ini konteksnya. Wala a'lamu al-ghaib. Nah, diterjemahkan di sini dan aku tidak tahu yang ghaib. Nah, di sini yang menjadi masalah. Padahal a'lamu ini polanya sama dengan af'alu, sama dengan akbaru. Ya wajar. Mana ada rasul yang a'lamu kecuali Allah. Yang pantas a'lamu ini hanya Allah. Mana ada rasul yang akbaru. Paham ya? Tahu nggak a'lamu dengan akbaru? Itu satu pola. Hah? Halo? Bang penunggang kuda silakan. Kalau mau jawab. Tunggu belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai. Jadi di sini a'lamu itu sebanding dengan akbaru dan tidak mungkin sama posisi Allah yang akbaru, yang a'lamu dengan rasul. Ya nggak mungkin sama.
Karena a'lamu ini yang paling berilmu, bukan aku mengetahui. Yang paling berilmu ya tetap Allah kan. Wong dia sumbernya kan. Bahkan Rasul sendiri mengakui, ya kan? Apa katanya? Pada surat Al-Maidah ayat 109. Yauma yajma'ullahu rusulah fayaqulu maza ujibtum qalu la ilma lana. Tidak ada ilmu bagi kami. Kan gitu. Jadi semua rasul ketika Allah menghimpun pada suatu masa, dihimpun, mereka mengatakan rasul-rasul itu, maza ajibtum. Apa artinya? Apa jawaban kamu terhadap seruanmu? Qalu la ilma lana. Mereka berkata, la ilma lana, tiada ilmu. Tiada ilmu bagimu. Ya memang dia tidak punya ilmu, tetapi Allah mengajarkannya. Makanya ayat kalimat berikutnya, innaka anta alamul guyub. Rasul tidak punya ilmu, tapi Allah mengajarkan ilmu. Ya iyalah, kalau nggak diajarkan nggak punya ilmu. Tapi ketika Allah telah mengajarkan, maka Rasul tahu. Makanya dia termasuk orang yang tahu ilmu. Sama dengan tahu al-guyub. Karena kata alamul guyub ini mutaaddi, alamul guyub ini mutaaddi. Ya kan? Jadi ada yang sama dengan alam Al-Qur'an. Jadi ada yang tersembunyi yaitu ilman. Ya kan? Kenapa tersembunyi? Ya karena apa ya? Kan nggak mungkin kita ngomong aku belajar Pak Badu, Bu Adli, Bu Adli, Bu Dokter mengajarkan ilmu biologi. Kan nggak mungkin lagi, biologi itu udah ilmu. Fisika itu udah ilmu, nggak mungkin lagi. Kalau kita ngomong itu menunjukkan kita tidak fasih, tidak tahu bahwa itu ilmu, sehingga harus bertele-tele. Bu Dokter mengajarkan ilmu biologi, itu bertele-tele. Tapi harus dimaklumi bahwa biologi itu ilmu. Jadi cukup bilang, Pak Dokter mengajarkan biologi, udah. Tapi harus dimaklum, biologi itu ilmu tentang bio. Logi itu kan ilmu. Sama dengan al-guyub. Sesungguhnya Anda, innaka anta alamul guyub. Anda, ini pernyataan Rasul ini, adalah alamul guyub. Itu mutaaddi. Ya kan? Ada objeknya, ilmu. Tidak disebut memang, tetapi sudah maklum bahwa yang diajarkan itu ilmu. Nggak mungkin dia yang diajarkan adalah omong kosong, bullshit, nggak mungkin. Nggak mungkin yang diajarkan adalah pendapat manusia, bukan. Ilmu itu bukan pendapat manusia, subjektif, asumsi, bukan. Ilmu itu berkaitan dengan al-haqqu di sini. Makanya yang Allah ajarkan itu ilmu, namanya ilmunya itu al-guyub, kan gitu. Itu satu konteks. Makanya karena diajarkan tahu ilmu, tetapi walaupun tahu ilmu, tidak semua ilmu itu yang Allah tahu diketahui Rasul, itu tidak semua. Sama seperti punya batasan, saya bilang tadi, mata kita bisa melihat, tapi ada batasannya. Telinga kita bisa mendengar, tapi ada batasannya. Tidak sama dengan otak kita bisa berpikir, tapi ada batasannya. Jadi tidak semua ilmu yang bersifat gaib tadi itu, atau al-gaib tadi itu, diajarkan oleh Allah pada Rasul, tidak semua. Yang mampu dipraktekkan yang diajarkan oleh manusia, itu yang diajarkan. Yang nggak mampu misalnya bagaimana cara menciptakan bumi dan langit, itu nggak diajarkan. Tapi bagi Allah tidak ada ghaibis samawati wal ard. Bagi Allah tidak ada ghaibis samawati, itu tidak ada gitu. Tapi bagi manusia itu dibatasi. Kalau nanti dikasih tahu bagaimana desain arsitektur penciptaan langit dan bumi, ya manusia menjadi sejajar dengan Allah kan gitu. Itu pula yang nggak boleh kan gitu. Maka dibatasi, saya bilang tadi kan. Maka surat yang disampaikan penunggang kuda tadi itu betul. Tapi ketika memahami a'lamu ini, yang satu pola dengan af'alu, satu pola dengan akbaru, hanya Allah yang akbaru, hanya Allah yang a'lamu. Rasul tidak a'lamu gitu. Makanya jangan mengabdi pada sunnah Rasul kan gitu. Karena apa? Karena hanya Allah yang a'lamu. Ya mengabdilah kepada apa? Ya kepada Ismullah. Allah itu terkait dengan Ismullah. Makanya ulil amri itu juga
dia kalau terjadi perselisihan kepada ulil amri, apa solusinya? Ya kembali lagi ke ilallah, dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Bicara Allah dan Rasul, bicara apa? Ingat, surat 3 ayat 164. Jadi bicara Allah dan Rasul itu tidak terpisah dengan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi bicara Allah dan Rasulnya itu adalah bicara ayatnya. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Itu. Kalau bicara Allah dan Rasul, mengembalikan kepada Allah dan Rasul, tapi tidak yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab, itu sama aja omong kosong kan gitu. Kuncinya itu mereka mentelaah apa yatlu alaihim ayatihi, mereka mentelaah ayat-ayatnya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhul, dia Allah mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah. Jadi Allah mengajarkan kepada mereka ilmu, nama ilmunya itu alkitab wal hikmah. Ya kalau itu bukan ilmu, ngapain orang mempelajari itu? Karena itu dipelajari berarti itu ilmu kan gitu. Alkitab wal hikmah ini ilmu. Nah, makanya saya bilang apa ya? Ya memang ayatnya udah betul tadi yang dibilang penunggang kuda, intinya itulah. Tetapi persoalan kita ini adalah persoalan satu ayat aja keliru, itu bisa salah, satu kata keliru, itu bisa istilah, itu bisa salah memahami satu ayat. Itu pasti. Apalagi menggunakan asumsi-asumsi manusia tadi itu kan. Jadi Al-Quran itu bukan terjemahan. Jadi jangan terlalu mengkultuskan ulil amri. Al-Quran itu bukan terjemahan. Jadi makanya sholat tidak boleh pakai terjemahan, menghilangkan ayatnya. Al-Quran itu bukan terjemahan. Jadi jangan dianggap sudah suci terjemahan itu. Karena rasul-rasul itu tidak dikasih terjemahan sama Allah. Tidak dikasih terjemahan gitu. Jadi Al-Quran itu bukan terjemahan gitu. Ya kan? Dan sebenarnya manusia itu tidak diperintahkan menterjemahkan gitu. Kan nggak mungkin bapak kita ngomong sama kita terjemahkan. Ditabok lagi dah. Kamu kok orang ngomong kamu terjemahkan ke bahasa Indonesia, padahal bapaknya orang Jawa kan gitu. Setiap bapaknya ngomong diterjemahkan. Udah ngerti kamu terjemahkan aja. Kadang terjemahkan ngawur lagi kan gitu. Kecuali benar, tapi apa pula gunanya? Udah ngerti kita, udah ngerti, kita terjemahkan lagi gitu. Kecuali nggak ngerti ya. Itu pun menerjemahkan bahasa bapaknya ya harus lihat konteksnya kan gitu. Nggak bisa asal comot-comot per harfiah kan gitu. Jadi saya pikir itu aja sementara ya. Ayatnya udah betul yang dibilang. Tapi sebenarnya pertanyaan saya apresiasi itu penunggang kuda itu kritis itu. Kalau pertanyaan seperti itu pertanyaan kritis, jadi tidak kemana-mana. Memang itu dia. Pertanyaannya bagus itu. Cuman harus dibedakan aja pemaknaannya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Bang Opo. Boleh sedikit memberikan tanggapan Pak karena Bang Opo itu menanggapi pertanyaan Bang Penunggang Kuda. Silahkan Bang Penunggang Kuda. Sedikit saja ya Bang. Sedikit saja. Ya kan tadi kan merujuk dari pernyataan beliau yang mengatakan di Al-Baqarah itu ayat 3 Al-Ghaib itu kan di mana? Suaranya putus-putus Bang. Suaranya kurang bagus Awi. Ya, suaranya putus. Headsetnya kali headsetnya. Oke. Sudah bagus kah? Cek. Ya, silakan Bang. Ya. Tadi itu kan saya mempertanyakan mengenai pernyataan beliau yang memaknai al-ghaib itu adalah ilmu. Bahkan lebih tegas beliau mengatakan keseluruhan ilmu itu adalah al-ghaib. Nah, kemudian saya merujuk ke ayat 50 surah Al-An'am. Lalu al-ghaib di Al-An'am ini harus dimaknai sebagai apa juga? Kalau dimaknai sebagai ilmu juga, berarti di sini Rasulullah dianggap orang yang tidak mengetahui tentang ilmu atau tidak punya pengetahuan tentang pengetahuan lagi lah tentang ilmu ya tadi. Dan beliau mulai ya terima kasih atas jawabannya ya. Pak Opo memaknai dengan bahasanya, saya tidak mengerti bahasa Arab ya, otomatis saya membaca terjemahan. Kalau dibilang dilarang menerjemahkan ya bagaimana memang kita tidak disuruh menerjemahkan tapi disuruh memahami. Nah, salah satu cara memahaminya adalah
membaca, mengetahui dari terjemahan dari orang-orang yang sudah menerjemahkannya termasuk ulil amri tadi. Nah, lantas agak melebar sedikit. Nah, ini menariknya di sini. Tidak apa-apa ya kita melebar sedikit. Beliau mengatakan jangan tunduk pada sunnah. Tapi saya melihat, mohon maaf, kontradiksi dengan pernyataannya lagi yang mengatakan di surah An-Nisa ayat 59 bahwa kita harus ketika berselisih di antara kalian, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Allah dan Rasulnya. Sedangkan tanpa harus ke sana pun, di ayat ini pun, di ayat 50, kalau kita baca, saya baca terjemahannya, di ayat 50 surah An-An'am, katakanlah, saya langsung aja, katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Artinya di sini Rasulullah disuruh menyatakan demikian, bahwa untuk mengatakan hal ini, dan aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Artinya apapun yang dilakukan Rasulullah itu, pernyataannya itu sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kan begitu. Oke. Ya begitu. Jadi apakah ini kontradiksi tadi dengan pernyataan jangan tunduk kepada sunnah. Sedangkan di sini apapun yang dikatakan oleh Rasulullah menurut ayat ini itu adalah wahyu dari Allah. Surah An-Nisa ayat 59 tadi. Oke, lengkap saya. Allah dan Rasulnya. Nah, ini mohon mungkin bisa dikoreksi. Kalau saya sekedar mengoreksi saja. Kalau memang mau ditambah Pak Opo silakan. Cuma saya sekedar memberikan tanggapan di sisi itu saja. Insya Allah apapun tanggapan dari Pak Opo, saya tidak menanggapi lagi. Kalau mungkin ada yang lain yang mau ikut menanggapi, nggak apa-apa. Kayak Gus Romli atau Bang Kapto. Silakan moderator. Halo. Oke, terima kasih. Benar. Mungkin sebelum dijawab oleh Bang Opo, agak sedikit saya ulangi ya, Bang Opo ya. Jadi sepengetahuan saya yang saya tangkap dari Bang Penunggang Kuda ini, ketika Bang Opo mengatakan kita harus kembali ke Allah dan Rasulnya, itu kan tadi dimaknai oleh Bang Penunggang Kuda itu harus kembali kepada sunnah kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian mengacu kepada An-Najm ya, itu kan apa yang dikatakan Rasul ya, itu kan wahyu gitu loh. Jadi itu melarinya mengarah ke sunnah itu, ke sunnah yang dipahami oleh Bang Penunggang Kuda. Mungkin seperti itu ya Bang Penunggang Kuda ya. Iya. Artinya tadi kan pernyataan di awal Pak Opo mengatakan kita jangan pada sunnah. Iya betul. Pada Al-Quran saja, kan gitu. Okay. Sedangkan di Al-An'am 50 itu pun sudah menyatakan kita harus tunduk kepada sunnah, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu semuanya adalah apa yang wahyu dari Allah. Ya, oke, silakan Bang Opo. Bang Opo dijawab. Setelah itu nanti bisa saya menambah 1 menit. Oh iya, silakan nanti Gus Romli, mohon Bang Opo dulu ya. Atau Gus Romli dulu. Saya dulu ya. 1 menit ya, silakan. Ya, langsung saja. Jadi 5 menit lah Gus Romli ya kan. Oh begitu. Nah, kalau begitu saya pelan-pelan ya. Jadi Quran surat Ali Imran ayat 164, frase al-hikmah di sini ya, menurut beberapa mufassir ya, tidak menurut pendapat sendiri yang menghubungkan Quran dengan Quran tanpa petunjuk mufassir itu, aduh payah itu. Jadi frase al-hikmah di sini adalah as-sunnah, 3 pilar, terutama qauli ya, fi'li dan takriri. Sesuai juga dengan Quran surat Al-Baqarah 129 dan 151. Sesuai juga dengan Quran surat An-Nisa ayat 13. Sesuai juga Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Bahwa memang maksudnya di sini fokus terhadap Al-Quran. Tetapi semua yang disampaikan oleh Nabi itu juga Al-Quran dan As-Sunnah, 3 pilar adalah wahyu yuha. Karena sesuai Quran surat Al-Hasyr ayat 7 ya, segala dan semua yang diajarkan atau diberikan kepadamu oleh Rasulullah hendaknya harus kamu semua terima.
dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW harus kamu hentikan dan bertakwalah kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan al-hikmah di sini adalah as-sunnah 3 pilar, khususnya fokusnya qauli yaitu hadis. Jadi ini berdasarkan para mufassir loh, bukan menurut saya. Jadi sekali lagi jangan menafikan ya bahwa taat kepada Allah dan Rasulullah juga kepada ulil amri satu paket. Jangan harus semuanya taat kepada Al-Quran saja. Itu pendapat siapa? Wong yang saya sampaikan pendapat Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya yang muktabar yaitu Ilm Usul Fikih halaman 21. Jadi taat kepada Quran, taat kepada as-sunnah 3 pilar dan taat kepada ahli ilm itu, ahli ilmu begitu adalah satu paket yang tidak harus dipecah-pecah apalagi dipertentangkan menurut Abdul Wahab Khallaf halaman 21. Saya tidak ngarang ini, kalau dibaca teks aslinya panjang lagi saya dimarahi nanti begitu. Abah Uko juga Gus Ain juga Daeng Lala Awi Bogis dan Mas Abah Afro, Abah Agus, banyak senior-senior saya. Tolong dikoreksi kalau saya salah baca, salah makna. Wartawan, Gus, wartawan ini. Wah, senior saya derdek kalau banyak dengan yang bertanya ini. Keringetan saya. Ya lanjut. Terima kasih Gus Romli atas menanggapi dari Bang Penunggang Kuda tadi. Mungkin sebelum jawab Bang Opo ya, mungkin saya ulangi lagi ya Bang Opo ya. Jadi menurut Bang Penunggang Kuda itu ada kontradiksi lah dari pernyataannya Bang Opo ini ya. Karena katanya kan kita harus kembali ke Allah dan Rasulnya, atiullah wa atiur Rasul. Tapi kenapa kok seakan-akan menolak sunnah itu? Dengan dikaitkan dengan ayat yang tikunganil hawa ya, ila wahyu yuha itu, kenapa itu tidak dikaitkan ke sunnah Rasul gitu? Nah seperti itu Bang Opo, silakan jawab Bang Opo.